ada seorang perempuan juga yang rusak mukanya karena tabrakan beruntun. Di sini auranya mistik dan horor sekali. Semoga tidak mengganggu yang lainnya. Sosok perempuan. Ya, seperti itu. Seperti ini bukan? Betul. Darahnya banyak banget. Saya curiga ini kecelakaan motor deh. Betul. Hah? Mau tahu juga tentang ini? Tahu saya. Dia sering dihantui sosok yang tanah kuburnya diambil. Apakah sosok itu seperti ini, Roy? Apa dia memang? Ini memang dia. Sosoknya ini muncrat, darahnya kemana-mana. Jadi sangat horor sekali dan mistik banget. Kamu bisa berhasil ngambil tanah kuburannya sang korban kecelakaan yang meninggal di hari Selasa. Ya, itu udah tradisi mistis ya, Selasa. Selasa bagi sebagian orang adalah hari pantangan buat melakukan sesuatu, ya kan? Dan Selasa digunakan untuk Pak Obay untuk melakukan ritual. Waktu Anda melakukan ritual terus gimana tuh pesaing bisnisnya? Sakit? Bisnis Anda gimana? Satu kali itu saya sebenarnya belum ada reaksi pesaing saya. Dia masih jalan terus usahanya. Terus saya balik lagi ke Mbah, ini gimana? Saya bilang. Orang yang dituju sama saya supaya bangkrut usahanya kok belum bangkrut-bangkrut. Malah saya makin terpuruk. Saya bilang begitu. Ada nggak solusi yang lain lagi? Padahal ini saya udah ketakutan banget. Kata Abah, ada. Kamu mandi dulu. Nah, nanti dikasih pusaka. Nanti kamu ritual setiap malam satu bawa pusaka ini. Saya ngelihat mukanya rusak banget ya. Iya. Kecelakaan motor. Persis sebelah sini. Itunya. Si sebelah kanan. kiri. Kanan kiri. Yang matanya juga. Iya, itu yang saya rasakan. Ini darahnya netes semuanya basah, rambutnya kena darah karena tidak disangka, tidak diduga dia meninggalnya secara mendadak dan matanya ini keluar. Betul. 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 Baik, sekarang yang bisa saya bantu adalah seperti ini. Saya merasakan Pak Obay salah sangka. Saya merasakan di sini yang ternyata Pak Obay itu tidak diguna-guna, tapi salah informasi dan malah melakukan kegiatan supranatural untuk mengalahkan saingan bisnisnya dengan tanah kuburan. Nah, dari situ mulai perlahan bisnisnya Pak Obay malah makin turun. Kenapa? Karena menggunakan tanah kuburan ke orang lain justru malah ngelempar kayak itu ke muka kita sendiri. Itu yang saya rasakan di Pak Obay sebenarnya. Jadi yang menghantui nih sampai sekarang, ya itu karena Pak Obay sering datang ke tempat itu untuk recharge energi, ritual dan segala macam. Ini yang datang malah yang beginian. Betul. Itu maksudnya Roy, Pak Obay. Jadi terus saya dikejar-kejar terus kayaknya gitu. Ketakutan. Ketakutan, dihantui ya? Ya. Kamu dihantui sosok apa, Pak Obay? Jadi kadang-kadang kalau saya lagi mau tidur, baru merem gini, seolah-olah di muka saya tuh langsung dekat sekali. Kadang-kadang tidur dengan istri pun pas belok, pas nengok Hadap gitu dia, kan, ngelihat istri itu lagi. Justru dia salah persepsi nih. Iya, salah Dia sangka ya. salah sangka, dan dia Pak Obay harus minta maaf sama orang yang udah dikirimin tanah-tanah kuburan, karena itu karma buruk loh, buang-buang tanah kuburan ke orang lain. Itu malah bikin rezeki kamu seret gitu, sama aja. Tadinya saya termakan omongan itu karena kata itu seperti itu, bahwa saya diguna-guna oleh dia. Gimana nggak kesel kan? Sedangkan saya usaha itu kan punya tanggungan yang harus dibayar per bulan sekian. Iya. Gimana nggak stres? Tambah lagi orang terdekat yang radiusnya cuma 200 meter, kok setega itu? Akhirnya saya kesimpulannya sama saya minta apa yang dia lakukan, yang saya rasain sekarang, biar dia ngerasa.
Saya seperti itu targetnya tadinya, bukan untuk menyakiti fisiknya supaya sakit atau jasadnya sakit, bukan. Maksudnya supaya usahanya juga seperti saya yang alami, maksud saya seperti itu. Kalau memang kata seperti itu. Sekarang sakitnya seperti apa Pak Ubay? Stroke, Pak. Jadi waktu itu saya sempat pengen ungkapin minta maaf, malah saya nggak kuat, Pak. Karena iba, saya juga punya rasa bahwa saya kayaknya Merasa bersalah. Nyesal. Nanti aja gitu. Iya. Malah saya ketemu sama dia sampai nyampein saya, sekalipun keadaan kita seperti ini, semangat. Malah dia ngasih motivasi ke saya. Jadi saya kayaknya gimana gitu. Merasa bersalah sebenarnya. Merasa bersalah. Jadi justru harusnya kalau udah merasa bersalah banget ya akuin aja Pak Jujur ke ya, dia. Jujur, Iya. itu yang sangat saya berat, Bu. Karena Saya juga nggak ngerti. Jadi kalau ketemu itu datang ke rumahnya, saya nggak kuat. Terus saya ngelihat sosok ini terus. Terus balik lagi. Iya, Mau diterusin niatnya. nggak diterusin, Pak. Oke, Roy. Iya. Kenapa sosok ini terus menghantui dan ngikutin dia, Roy? Karena kan sudah terlibat sekali, nggak akan bisa hilang dalam beberapa menit dan dalam beberapa hari saja mesti berulang-ulang gitu, menghilangkan ritual. Saya tuh mengerti banget loh perasaan Pak Ubay ini, merasa feeling guilty, merasa perasaannya bersalah banget loh. Betul. Itu yang saya rasakan. Saya melihat kamu orang baik dan Pak Ubay sendiri pengen melepasin supaya dia juga nggak menderita, tapi bingung caranya. Bisa memanggil tapi nggak bisa pulanginnya lagi. Betul. Itu yang Roy rasakan di Pak Ubay. Atau jangan-jangan karena dia masih simpan pusakanya, Roy? Betul sekali. Apakah Pak Ubay sekarang hari ini membawa jimat kah? Bawa. Oke, bolehkah saya Roy lihat? Boleh saya ambil? Boleh, silakan. Iya, masih oke kan? Oke. tapi kayaknya menurut aku dia lebih kayak yang siapa yang di Banten itu justru yang memberatkan dianya sendiri. Jadi dia minta tolong ke orang itu, tapi orang itu justru memberatin ke dia bukan ke orang lain. Biar balik lagi, Biar balik lagi kan ngasih taruh juga semua itu kan. Oh, biar supernatural. itu. Ini barangnya yang saya. Saya minta sarung tangan, mohon maaf. Oke. Saya belajar untuk tidak, bukannya saya takut kotor enggak, tapi saya berusaha untuk meminimalisir energi-energi Ini Bapak yang tersinggung. masih sering balik ke Banten itu? Justru saya pengen mulangin ini, Pak. Tapi Kata dia nanti nunggu bulan mulut. sekarang bisnisnya gimana? Masih jalan Pak Ubay? Justru saya tutup. Saya buka satu persatu ya. Ini saya buka nggak apa-apa? Gak apa-apa. Saya minta izin dulu ya Pak Ubay. Apa saja ya dalamnya? Ini tanah kain kafan. Bukan sarungnya aja biasa yang saya. Oke, oh dua. sebuah belati. Kujang. Kujang. Ah. Ini. Sebenarnya ini cuman sebagian aja yang saya bawa. Masih banyak Pak. Dan ini terakhir. Masih banyak. Ini. Kenapa bisa ada dari itu? Karena sebenarnya ini ada semacam konspirasi cerita ya. Saya tampaknya melihat di sini. Apa yang kamu lihat, Roy? Ya benar kata Lia juga ya. Jadi biar bolak-balik gitu ya. Seharusnya biar recharge energi supaya kamu datang. Sebenarnya itu bayar berapa sih? Justru kalau bayar itu baru terpikir sekarang saya. Tanpa disadari uang habisnya seperti itu buat ritual. Bahkan buat dia juga. Saya baru sadar sekarang. Kurang lebih saya hantam teman saya itu sama satu profesi hampir 2 tahun. Itu kita ngomongin nominal harganya berapa yang kamu habiskan untuk kujang, kemudian Ritual. ongkosnya, ritual bolak-baliknya perginya itu segala macam. Ini Tuh. kujang ini saya sebatas cuma dititip. Maksudnya
dipakai saja, nanti pulangi gitu. Kalau Nanti- yang lain? Kalau yang lain juga sama, yang semacam ini cuma dibawa, tapi kalau yang ini saya sebatas cuma dititip selama saya ngejalanin itu. Dan ini istilahnya saya ngasih itu waktu itu dia nggak mau dihargain, cuman sebatas katanya apa tanda mahar atau mas kawin. Maharnya berapa? 2.250.000. Nah itu dia maksud saya, supaya balik lagi. Alih-alih ingin buat saingannya hancur, malah kena karma buruk. Inilah yang terjadi, malahan dia sendiri bangkrut. Pak Obay, itu sih, tapi saya seneng deh lihat Pak Obay itu, saya menghargai banget Pak Obay punya perasaan bersalah. Karena mahal harganya, rasa feeling perasaan bersalah itu. Ya justru saya mau minta maaf itu sulit mengungkapinnya. Akuin deh Pak Obay, akuin langsung. Saya ketemu sama orangnya itu nggak bisa ngomong. Harus ngomong Pak Obay. Ditutup. Ditutup Itu deh. sama ini. Terus setiap saya ketemu sama orang tersebut pasti di samping dia ada itu. Minta maaf deh, akuin. Saya nggak bisa gitu. Akhirnya kata saya kan balik lagi ke Abah Jangkung itu, karena setiap ada perkembangan maupun nggak ada perkembangan kan saya bolak-balik terus. Dari rumah ke Banten sana kan cukup jauh juga, Itu ongkos dong. 4 jam saya ke sana. Bapak udah berapa kali bolak-balik? Pokoknya saya ngezolimin teman saya ini atau satu profesi ini udah 2 tahun. Udah 2 Udah nggak kehitung Jadi saya udah bolak-baliknya itu udah nggak kehitung. Setiap balik ke sana Udah nggak kehitung. bayar. Ya Iya. pasti keluar uang. Ya udah, jawabannya itu dia maksud saya. Ya Habis kesana kan diongkos juga. habis diongkos saya terus. Jadi kebayang gak sih Pak Obay, kalau boleh saya ambil tarik ceritanya dari Roy, berarti Pak Obay dimanfaatin untuk bolak-balik ke sana, Iya, seolah-olah pakai benda ini supaya bayar. boleh what happened? Kenapa Li? Are you sure? Okay. Kenapa Pak Obay Kak? Roy, apa yang kamu lihat Roy? Di sini sih makhluknya tidak mengganggu ya. Hanya saja bintang tamu kita merasa insecure mungkin. Lihat tiba-tiba kok keluar. Nggak kuat mungkin lihat dari benda-bendanya ya. Nggak apa-apa, kita kasih waktu, take your time. Iya, it's okay. Saya kasih tantangan buat Pak Obay. Kamu buka maskernya dan kemudian saya meminta maaf pada keluarga-keluarganya kalau kamu ternyata adalah pelakunya. Apakah bisa Pak Obay? Selesaikan di sini saja. Tidak ada berkepanjangan, besok-besok lagi nggak ada dihantui. Jika kamu berani untuk ngelakuin ini, saya yakin bisnis kamu kembali lancar dan dapat kepercayaan dari orang. Gimana Pak Obay? Kalau misalnya justru bisa menyelesaikan masalah sih, kenapa enggak? Tuh Pak, itu tadi Apa sih? Sosok ini yang kamu lihat Pak? semenjak saya datang ke sini ya terus ada aja terus. Iya, saya juga lihat kok. Ada ini Roy? Ada ini di Deket belakang kita. Di belakang penonton. Saya tapas sesak. Ngomong-ngomong Lia kemana ya? Makanya Lia keluar apa karena dia melihat ini atau apa ya? Coba Bay cari tahu keluar. Saya akan menangani Pak Obay. Kita bagi tugas. Pak Obay, Yo. saya berharap Pak Obay bisa lebih tenang. Kalau seandainya itu saya minta maaf sama orang yang menurut saya ngejolimin saya, kira-kira makhluk ini hilang apa enggak? Hilang, Bisa ya. bisa. Ya. Bagaimana? Lia tadi ngeliat ada sosok besar di sebelah dia antara saya sama Lia. Terus itu yang bikin dia sekarang dia ke atas. Di
takut ya. Perlu dijemput atau Kita harus jemput. Pak Obay stay tinggal sini dulu sebentar, Sen. Apa ini saya tutup? Saya masukin ke sarungnya. Nggak usah, nggak apa-apa. Karena sosok yang besar itu saya pernah lihat juga. Nggak apa-apa, taruh situ aja digeletakin dulu, jangan diapa-apain. Kita berdua jenguk. Minta kita maaf, jemput Sen. di depannya. Tunggu Pak Obay. Kamera boleh ikut satu. Di mana ya? Dia di depan sini. Tadi dia ke atas. Gak berani. Is it okay? Gede banget. Terus nggak tahu. Shock aja gitu dia. Udah minum air belum? Iya. Dia Are you okay? Saya tiba-tiba soal, tapi aku nggak ngeliat sosoknya, cuman tadi bersuara. Suaranya kayak gimana sih ya? Tapi aku nggak tahu, aku nggak ngeliat sosok matanya, aku langsung minta keluar aja daripada aku ngeliat, males banget. Bener-bener. Iya Roy. Iya bener sih. Dia insecure banget sih dia tadi. Berasa gestur dan body language-nya dia udah berubah sih tadi. Karena sosok itu. Karena sosok di belakangnya Emang Pak itu Obay. apa? Genderuwo Aku nggak ngeliat. sih. Konon kabarnya menghuni kujangnya. Oh dari Kujang ya? Kujangnya. Karena kujangnya beliau mengklaim bahwa di dalam kujangnya ada makhluk tinggi besar. Seperti itu. Tapi aku nggak ngeliat sih ya, aku nggak ngeliat, tapi aku dengar suaranya. Udah tenang dulu aja di sini. Kita nggak apa-apa kok, santai aja. Soalnya menurut saya kalau ini dipaksain juga bakal bahaya juga buat Lia. Tapi itu Delusi Nggak, nanti aku nggak maunya sampai ngikut, itu aja gitu. Nggak mau Makanya ikut. aku langsung buru-buru keluar. Iya, iya. Takutnya aku di rumah nanti nambah lagi. Oh, pakai sedotan nggak? Nggak kayak gitu. Oke, take your time. Ingat